kemudian ibaratnya rata leren, juga teman-teman dari pengamanan, dari satpol, polisian dan sebagainya, dinas sosial, hampir tiap hari mereka bekerja di Bapeda dan BPKAD. Itu terutama kita berkaitan dengan penganggaran dan juga perumusan kebijakan. Itu yang selalu kita lakukan akhir-akhir ini, karena memang aturannya itu berubah-ubah dan ya sesuai dengan perkembangan. Ini sebenarnya seperti ini ya, jadi kan kita terkendali betul, tidak ada cipratan droplet ini, kayak BB4KB gitu. Ya, pertama-tama di suasana Idul Fitri ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita semua kemarin diterima di tahun depan. Walaupun kalau jenenge kamu nanti ada kanun juga benar ya. Puasa kok ini sing ngiri ku jual. Kita jualan kita aja ya. Coba cak non yang master. Aku rame ngomong nanti. Kemudian suasana lebaran kita memang berbeda ya. Namun demikian tetap kita saling memaafkan. Semoga kita menjadi lebih baik, kita kembali fitri, menjadi suci kembali setelah kita sebulan full 30 hari kemarin kita berpuasa. Kalau bagi ibu-ibu ada yang perayaan mungkin, bapak-bapak tidak mungkin ada ya. Betul, amal betul. Ini kalau rumus ini jujur, nek sing muka ini mangan nang jopo ngejaki kanca liyane bar dia. Ini bahasa beliau dan dianggap sebagai omongan kiai. Nah, kemudian saya ingatkan juga bahwa sampai dengan saat ini corona masih berjalan. Terakhir kalau nggak salah kasus di Indonesia sudah 23.000 dan akhir-akhir ini lonjakannya kurvanya itu tidak linear, tapi eksponensial, agak naik gitu. Kalau dulu sekitar bulan April itu rata-rata per hari 300. Nah ini kemarin sempat juga 900 per hari. Nah ini suatu kondisi yang luar biasa yang kita perlu menjaga. Dan alhamdulillah kita masih sehat semua. Ya. Mudah-mudahan kita jaga terus kondisi ini. Jangan sampai kita ada yang terpapar. Kuncinya satu, kita ikuti untuk social distancing, physical distancing. Pelajari, pahami betul protokol kesehatan. Ya. Kalau kita terpaksa nanti harus keluar, ya kita jaga betul, jangan terlalu lama. Saya sepakat kemarin ngobrol dengan teman saya Pak, kalau belanja itu sebaiknya di tempat yang rombong itu. Jadi konsentrasi kalau ada virus itu tidak tertumpuk di satu tempat. Terus saya wedi kalau harus masuk di katakanlah Alfa atau Indomaret, goni cili wong mil-milan. Mendingan belanja sing nggon sing kok ombo sithik, misalkan di Carrefour ya atau apa. Di Superindo pun saya juga takut karena banyak sekali orang di sana. Belum lagi pasar tradisional. Wah, sempat viral kemarin parkir sampai 2 lapis. Kemudian ketua dewan juga sempat menuju kepala dinas Perindak. Ya, akhirnya di hari berikutnya ditertibkan. Itu viral sampai di grup Smart City sampai Jakarta. Saya juga malu. Waktu itu ada komentar dari salah satu anggota, ini Magelang ya? Apa Magelang nggak kapan ini? Aku ramai jawab. Kalau nggak salah hari Sabtu, kalau besoknya Sabtu itu dilakukan rapid test di beberapa perdagangan di pasar tradisional, Jawa Timur kalau nggak salah, kemudian Gantian. Cuma hasil
hasilnya saya belum tahu. Katanya sih, katanya ada yang reaktif katanya. Berapa jumlahnya kita belum tahu. Nah ini yang perlu kita pantau. Kemudian nanti mungkin ada tracking ya. Kita ketemu dengan siapa saja di sana orang-orang yang reaktif itu. Ya. Jadi pada intinya dalam suasana ke depan, karena tadi aturan WFH ini berakhir sampai dengan tanggal 29 Mei, itu Jakarta Magelang. Apakah kita akan yang boleh masuk? Apakah masih tetap ada yang WFH, ada yang WFH dan sebagainya, EBFO dan sebagainya? Namun tetap kita harus jaga. Saya wajib untuk mengingatkan ini kepada teman-teman semua. Termasuk karena saya termasuk berisiko itu. Bawen, alhamdulillah masih zona putih. Magelang zona merah. Jadi saya tiap hari pulang. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih terkendali. Juga teman-teman sing angkatan saya, Mbak Iin, Mbak Nuri, Mbak Ambar, Mas Iman, Siti, Mbak Ida ya Siti, itu Siti. Ya mudah-mudahan lah kita juga sambil berdoa ya, agar kita selalu bersama. Karena yang terpenting adalah keluarga. Jadi tolong teman-teman perhatikan betul. Ya kita memang jorok boros ya, karena setiap bulan dari manapun juga pakaian harus coba jeruk. Jorok boros nanti sabun, tapi nggak apa-apa demi kesehatan. Karena kalau sekali terpapar kita akan sangat berisiko sekali. Terutama mohon maaf teman-teman yang ada riwayat kesehatan, misalnya komorbid gitu ya, penyakit bawaan yang ada berisiko itu kan ada asma, kemudian diabetes dan sebagainya. Ini mohon diperhatikan betul. Saya pun juga rada wedi karena saya termasuk ini perokok sing rada angel dikandani. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum mari. Poso kemarin mirip banget. Saya cuma habis 3 bungkus. Ini hari pertama tak bungkus. Jangan dicoba lah. Nanti suatu saat tidak akan sadar sendiri. Nah kemudian mulai besok kita masih seperti biasa ya kita yang WFH, yang WFO kita WFO ya. Mulai besok jam kerjanya. Nah ini kalau secara lisan tadi Pak Asal itu bilang sampai setengah 3 hari ini lisan. Cuma kita belum tahu maksudnya jam 8 gitu ya, jam 8 sampai setengah 3. Namun belum tahu nanti sambil ini Pak ini dipantau di mana di KPP. Kemudian mohon maaf ini mungkin jam 9 lebih 10 lah maksimal karena saya nanti harus ke Pendopo ya, Mbak yang dan saya ada undangan di sana untuk evaluasi COVID. Nah, tolong nanti saya dikoordinir tindak lanjut surat edaran hari ini yang laporan tadi langsung dikirim via email ke BKPT maksimal jam 10 setengah 10. Terima kasih Pak Muci bilang setengah 10 dan juga kita perlu sama Mbak Indah kita surat edaran jadi ngomong jam 10 Pak ngomong jam setengah 10. Ini karena kondisi seperti ya kita maklum. Kemudian hal lain yang perlu ini Mbak Imo tolong nanti sing Bitcoin ya dengan Bapak dengan Bapak Nas tolong diingat karena saya di Pendopo nanti hasilnya di info saya. Kemudian saya perlu informasikan tindak lanjut rasionalisasi kita. Alhamdulillah kemarin saya dapat info dari Pak Agus Kabid Anggaran bahwa Kota Magelang selamat karena tidak lagi disuspend DAU-nya. Karena bulan Mei kemarin karena kita tidak bisa memenuhi ketentuan 11 miliar lebih di bulan Mei ya. Dan kata Pak Agus sudah dikembalikan ke kita karena kita sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan SKB, Mendagri dan Menkyu untuk Bajas
Alhamdulillah selamat. Ya, karena kalau per bulan disuspend 11M, kita kehilangan waktu itu kita kehilangan sekitar 88 miliar sampai dengan akhir tahun. Itu hanya bisa untuk menghidupi gaji dan spek. Susah kita meninggikan. Dan alhamdulillah teman-teman matur suwun kemarin dari sekretariat dari bidang sudah sama-sama ya, kalau istilah saya pembrodolan besar-besaran PBB kegiatan kita ya, termasuk dari Mas Iwan sing contoh apa ya Mas ya? Itu kita pending sampai dengan tahun depan. Saya lihat kemarin diterima dari Mbak Maya di tahun depan sudah dianggarkan ya 120 kalau nggak salah 170,sekian juta ya, nggak apa kita seperti, karena kita memang harus seperti itu, termasuk perjalanan dinas kemudian kita teknik apa nanti di perubahan juga kita ikutkan kembali karena memang ya orang mungkin kita lumur-lumur kan. Saya pun naik kon BL ya enggak ya, waktu itu sempat saya mau dikirimkan untuk ke Jakarta sekitar bulan kalau enggak akhir Maret awal April saya lupa. Saya ngiyakan dengan Pak Sek kita perintah, akhirnya saya ada Pak nanti nggak usah ke Jakarta, kalau perintah saya akan laksanakan. Namun setelah itu 14 hari saya nggak masuk ke Jakarta, saya isolasi diri. Jadi akhirnya kami sarankan untuk cobalah pakai virtual, donasi lewat ini aja bisa, aja nggak jadi berangkat. Saya kebetulan dengan Jakarta kan modal kan, ya, daerah merah seperti itu. Nah, perlu juga saya informasikan anggaran. Jadi kemarin hasil rasionalisasi itu sesuai dengan Inmendagri 1 2020 kemudian ditampung di BDT belanja terbuka dan sekarang sudah terkumpul sekitar 137,8 M untuk BDT belanja terbuka. Untuk apa? Untuk penanganan COVID, termasuk yang paling besar nanti adalah untuk dinas sosial lainnya, untuk DPR sosial karena kemarin yang dari pusat sudah turun ke masalah secara bertahap sebelum lebaran 600.000 per kakak. Nah kita nanti yang tidak tercover di situ yang boleh ditekan sama bulan untuk di cover lewat aktiviti kita itu butuh biaya besar sekali. Kalau nggak salah 93 M kalau salah untuk kota Magelang ya. Kemudian jangan khawatir teman-teman semua, perlu saya informasikan bahwa dana dari gaji kita yang dipotong kemarin itu sebagian sudah digunakan ya, digunakan untuk mengampu anggaran yang belum tersedia di APBD atau yang susah. Contoh yang segera kemarin dibutuhkan adalah bagi pasien PDB atau PDB yang butuh bantuan itu sebagian diambilkan dari dana korpri kita. Jumlahnya ada di Pak Paslawan, cuma bedanya saya belum tahu, perkembangan terakhir. Jadi jangan khawatir, anggaran itu tersalurkan insya Allah dengan benar ini. Karena saya posisi saya tahu persis jalan. Dan saya nggak tahu nanti bulan Juni apa ada bukan lagi nggak belum ada jalan. Kita tunggu saja. Kalau misalkan dia, ya nggak apa-apa lah, kita ikhlaskan sebagian pendapatan kita untuk membantu teman-teman kita di luar sana. Karena
tidak sampai ke pelafon, nggak apa-apa Mbak Ibu, agak naik sedikit lah ya, karena agak susah kita mencari sana. Juga kemarin ada koreksi ya Mbak Ibu, saya lihat Mbak Ibu, kayak di sos itu mungkin ada sedikit di atas waktu. Kemudian diskominsta karena untuk nyewa bandwidth itu sekitar 3M, dan itu butuh untuk sekota Magelang. Tanpa itu pada tahun depan itu dugaan saya itu pemerintah pusat atau provinsi masih tetap akan pakai pola seperti ini, pakai virtual meeting gitu. Jadi pasti dibutuhkan hal seperti itu. Oleh karena itu nanti kita rumuskan bersama, khusus untuk dinas tadi mungkin bisa sedikit agak ada pelonggaran. Satpol itu untuk penanganan dinas sosial, satpol. Nanti kita bahas lagi setelah kumpul Pak Ibu. Nah untuk kita, untuk Bapeda itu kegiatan di 2021 sing saya bukan kena orang tetap kurek itu satu RPJM tahun depan itu harus, karena sambil nunggu pilkada kita kapan, karena pilkada di Kota Magelang serentak itu kan pasti mundur ya Desember, dan September pasti mundur Desember. Nah kita belum tahu apakah mundur 2021 atau enggak. Nek saya domani mundur 2021 merdeka, pilkada merdeka. Kita masih nunggu putusan KPU. Kalau pilkada itu di Desember, itu kata Pak Sek pelantikannya tetap di Februari, sehingga RPJM 6 bulan setelah itu harus diperdagangkan, berarti sekitar bulan Agustus ya, diperdagangkan. Oleh karena itu terkait dengan itu, untuk teknokratis tetap nanti nanti jalan kita rumuskan bersama. Ada satu isu penting yang mau dicatat Bang Hukum adalah ini, menurut saya mau teman-teman dimasukkan terkait dengan ketahanan kota dari sisi bencana non alam. Ini pengalaman COVID kita. Jadi kalau istilahnya Mbak Bruna, Mbak Bilkis itu apa kriteria saliannya ketahanan kota itu tidak hanya terhadap bencana alam, namun bencana non alam, termasuk bencana kebakaran di Kota Magelang. COVID ke kita, corona memberi pesan ke kita, bencana alam, bencana non alam juga akibat ketergantungan manusia kita pernah mengalami, dan itu melambat perekonomian kita selama hampir 5 tahun. 26 Juni 2008 pasar benar terbakar. Peredaran uang waktu itu diperkirakan sekitar 1 triliun per tahun. Itu berhenti sama sekali selama 5 tahun. Dia terminal. Itu nanti kita alami lagi, oleh karena itu mohon nanti di-cover di RPJM kita yang depan bagaimana untuk meningkatkan ketahanan kota kita terhadap bencana. Ini yang hal lain, isu lain yang mungkin nanti perlu kita kaji. Kembali tadi 2021 yang tentang kena orang RPJM. Tahunnya mungkin dugaan saya kita rombongan itu loh, karena kan pemilu serentak itu akan digelar tahun 2024, sehingga nanti wali kota Magelang itu hanya 3-4 tahun, 3-5 tahun. Loh ya uji modalnya podo cuma 4 tahun, maka saya udah nyalon terus ya rano sing nyalon. Selain RPJM dan RKPD ya 2022 itu tetap wajib. RKPD perubahan 2021 termasuk nanti ingatkan teman-teman OPD dan kita akan rencana ya, itu wajib karena itu sebagai kerangka untuk perencanaan kita. Nah, walaupun itu wajib, namun tadi malam saya melihat di kirimannya dari Mbak Maya itu, kalau masih ada yang bisa dikurangi, mohon untuk bisa untuk musrah 2022 tahun depan umum itu masih teranggarkan, kita bicara dari 2021 ya, masih teranggarkan 157 222. Itu mungkin ada yang masih dipersiapkan.
jumlah audit bisa dikurangi, termasuk ini Mbak Ibu, cetak penggandaan itu bisa kita peres. Jadi tekniknya tidak perlu mencetak full dokumen, namun pakai executive summary yang dibagi, full dokumen di-upload di website. Jadi seperti pada saat musreng tahun ini ya. Dan kemarin cukup efektif saya lihat masukannya ya. Mbak Ibu sudah berikan ke saya laporan masukan dari beberapa komponen masyarakat, cukup efektif. Nah ini perlu kita kembangkan. Jadi manfaatkan teknologi informasi komunikasi seoptimal mungkin untuk musreng baik RPJM ataupun RKPJ. Jadi mohon ini dijelaskan untuk musreng baik RKPJ ataupun RPJM, kalau bisa dikurangi lagi. Nah ini masih belum tahu apakah masih di Temanggung atau di kita belum tahu. Kalau di Temanggung kan nggak tahu. Nah tahun depan apa di Temanggung apa di kita, harapannya sih di Temanggung ya, jadi kita belum gitu, tapi kan belum tahu, atau mungkin cadangkan dulu gitu untuk musim banjir. Karena kalau saya lihat putaran adalah tahun depan nanti di utama bulan, kemudian bidang lain, nah ini konsultasi keluar daerah memang sudah banyak ukuran, masih terpecah kemarin 124.060.000. Ini orang mungkin kurang lagi ya, tahun depan ya karena paruh pertama tahun depan itu kita agak milih tanya nih kurang ini lagi perubahan, kemudian nanti dengan selektif untuk perjalanan dinas. Karena sekali lagi perkiraan saya itu pemerintah pusat ataupun provinsi masih pakai pola yang sekarang itu efektif pakai diskon. Jadi ketika kemarin contoh yang berhasil adalah ketika untuk melakukan mematuhi aturan itu walaupun dengan sanksi nanti tadi suspend dan DAO. Jadi mohon nanti yang itu dikurangi sehingga walaupun kita tidak sesuai dengan pagu ini orang terlalu tinggi itu deviasinya dari pagu itu. Kalau bidang transfer ataupun tersebut suatu biasanya kependudukan 105.600. Nah dengan adanya tadi sedikit kita toleransi terhadap COVID termasuk kita di atas pagu, sehingga nanti strategi kita untuk yang penyisian kebijakan itu mungkin bisa kita bisa nanti nanti saya akan matur Pak Wali untuk kebijakan dia tidak sebanyak yang tahun ini. Jadi Mbak Siti kemarin itu pengadaan dana. Bisa diatur Mbak? Enggak pengadaan dana, Mbak Siti menganggarkan 13 M. Bisa di itu belum masuk itu kebijakan Pak, belum berani Mbak Siti. Itu yang terkait dengan jembatan. jembatan. Ya. Oh
sekitar 15M dari sisa tender tahun. Jadi kalau sisa tender itu pasti di rumah tidak terikat kan, itu bisa digunakan untuk inilah mengcover kita ataupun PPD lain yang kemarin harus diberodoli tahun ini. Ya. Jadi memang kita semua pemberodolan betul tahun ini, termasuk mulai saya. Oh iya, saya ono sing biasa itu sih belum Mbak belum ya? Yang buku Mbak ini kan yang diingatkan di perubahan anggaran buku Pak Lani itu sekitar 250 juta. Kemudian kalau dia itu dihilangkan. Sehingga nanti kita hidupkan di perubahan. Saya sudah ngomong dengan Pak Idris, nanti kontraknya yang dialih dulu pembayaran setelah perubahan. Jadi itu tetap nanti kita hidupkan di perubahan. Saya mengingatkan. Itu beberapa hal. Kemudian sekali lagi ya kita beriman diri untuk anggaran kita. Saya bukan ini ya, tapi saya tegaskan lagi bahwa untuk beberapa kegiatan yang ada honor tahun ini 4 besar dari semua yang baik ya. Betul ya Mas Iman tahun Mbak. Jadi Pak Wali, Bu Wakil, Pak Sek sama diri saya mungkin kita masih belum sempat menemukan dengan BKPD dan BKD ya. Mungkin karena tahun depan kita harus pakai bikin, jadi mau selama menolak kecuali beberapa hal yang apa saja itu masih belum jelas urusannya. Kita nanti kita menentukan. Mohon teman-teman bersama-sama kita pelajari konsep new normal. Saya dapat beberapa kiriman dari provinsi, nanti saya share teman-teman. Karena saya yakin sebentar lagi itu akan diterapkan di Indonesia termasuk kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjaga jarak, untuk pakai masker, cuci tangan, menjaga kebersihan itu harus kita jaga betul. Karena ya memang dilematis betul gitu. Kita tidak bisa terus-menerus jadi konsepnya itu kita berdampingan apa dengan corona itu kan kita menjaga diri kita. Karena kalau kita lockdown betul kita nggak bisa. Jadi sebagai informasi teman-teman semua, di tingkat pusat itu pada awal-awal COVID itu ada 2 kubu. Kubu pertama mereka menyarankan lockdown murni. Itu dikomandoi oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian yang tidak setuju dengan itu adalah Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian. Karena Pak Tito punya pengalaman ketika bencana di Palu itu secara alam terjadi lockdown di Palu. Karena selama beberapa hari Palu terisolir betul dari daerah luar. Yang terjadi kalau lockdown seperti itu adalah setelah sekian hari pasti terjadi penjarahan. Karena tidak ada suplai masuk ke sana. Nah ini, sehingga pemerintah memilih jalan tengah PSBB. Walaupun pelaksanaannya agak malu, ya kan?
Ben dia tuh nggak lugu barang, nggak jingle, kemudian saya ngomong. Lalu dia meneh, ya kan? Saya sempat sedikit agak adu argumentasi dengan Pak Wali. Karena waktu itu Pak Wali menghendaki konser masih hidup. Kemudian Pak, apa nggak waktu Pak, apa nggak jadi tertawakan kalau kita ada konser? Ya Valen, kemudian siji sing batal dengan sendirinya, bikin impor. Karena ngomongnya meninggal. War undang mayit yang namun pihak lain saya nggak tahu ini kebetulan masih belum ini. Kalaupun dia pasti diundur yang itu. Nah, yang lain yang Juni seharusnya Juni itu kan banyak ini ada yang seminar Pancasila Juni, kemudian seminar internasional tahun terus sudah pegang semua. Gitu kan. Kemarin weekend WA saya bisa nggak kalau kita menyelenggarakan itu secara virtual kayak konser-konser virtual. Namun saya bilang coba kita lanjutkan karena tidak segampang itu dengan kita butuh pemikiran gitu untuk ke arah sana. Terutama bagi jajaran kita siap nggak dengan pelaksanaan secara virtual. Kalau teman-teman yang lain sudah cukup banyak yang menyarankan seperti itu. Namun kita kayaknya belum siap. Kita masih senang hal yang konvensional. Kayak tadi pagi kumpul anak-anak juga minum kejaran itu UPD. Gitu. Nanti saya tak protes, Pak Muji tak protes, Mbak Suci tak protes. Tidak sesuai dengan kejaran. Demikian teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang sudah saya sampaikan mengawali hari pertama partisipasi teman-teman semua memenuhi aturan dari peraturan. Ya kita jaga, sering menjaga diri kita masing-masing, keluarga kita, dan kita berdoa semoga kita tetap sehat semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, hal-hal yang sudah saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi menek di luar acara resmi kita juga masih belum tahu kita sedang nggak menyelenggarakan hal jalan. Terrai saja. Virtual. Harinya juga. Karena gini tadi Pak Muji memberikan info hari ini jam 9 di Snaker Kabupaten Magelang mengadakan hal jalan di Kota Magelang. Itu Pak Muji langsung kontak Satpol kon berbagai. Benar Pak Muji, benar. Karena itu bisa membawa jadi klaster baru, klaster Snaker. Kemudian kabupaten juga pindah dengan sama. Ini biasakan di Bukit, di sebelah orang kabupaten. Nah, kita sepakat ya, tidak ada dialah, kita virtual saja. Yang penting hati kita ikhlas, kita saling memaafkan, saling meminta maaf, ya. Dan sekali lagi saya atas nama teman-teman semua di sini, ya, mohon maaf kalau selama ini ada salah dan hilang. Kami akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin tidak ada